Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan melakukan uji kinerja berupa praktik pembelajaran dengan nomor peserta ujian 203418034. Dan pada hari ini juga Selasa 15 Agustus 2023, praktik pembelajaran akan dilaksanakan di kelas 6, yaitu pada pembelajaran matematika, materi, penjumlahan, dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat semua? Masuk semua ya? Apa ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, kalau masuk semua, untuk pertama seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Pembacaan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, silakan duduk. Seger-seger ya masih ya. Seperti biasa, untuk lebih semangat kita pakai tepuk semangat dulu. Silakan berdiri. Tepuk 4 kali. Nah, oke ya, kita ulang dari 1. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. 5 kali tepuk 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk. Udah semangat ya? Oke, kalau sudah semangat, hari ini kita akan belajar matematika. Materinya adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke materi pelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Hari ini Pak maunya lagunya Halo Halo Bandung ya? Boleh? Boleh. Silakan berdiri, tetap semangat ya. 1, 2, 3. Halo, tepuk tangan. Halo Bandung, kota ceria. Semangat lagi. Halo, halo Bandung, kota penangke. Oke, terus. Berjumpa dengan sekarang. Oke, tepuk tangan semua. Silakan duduk. Jadi memang di awal pembelajaran Pak maunya timbul semangat dulu dari diri kita. Artinya punya motivasi. Motivasinya berupa apa? Berupa disiplin, berupa niat untuk belajar, berupa angan-angan atau impian untuk meraih cita-cita. Maka dengan adanya disiplin atau motivasi tersebut, kita senantiasa insya Allah nanti akan bisa meraih apa yang kita citakan. Amin ya robbal alamin. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nih ada di depan, coba lihat. Yang pertama, Pak tolong minta bacakan kepada Caca, coba. Tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Melalui kegiatan menyimak presentasi materi kata dapat menyelesaikan bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan cepat. Oke, yang kedua, tujuan pembelajaran Pak minta tolong bacakan sama Dwi. Setelah menyimak video tentang
tentang konsep operasi bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif. Peserta didik dapat menyimpulkan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan operasi bilangan bulat negatif dengan baik. Terus tujuan pembelajaran yang ketiga apa, Hilman? Coba. 3. Setelah menyimak materi dan membantu aplikasi. 3. Setelah menyimak materi dengan membuat aplikasi biasa, peserta didik dapat mengatasi permasalahan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan tepat. Yang terakhir, yang keempat, Kesan, tolong bacakan. 4. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengelola operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan tepat. Oke, di depan ada materi tentang bilangan bulat, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Apa sih bilangan bulat negatif itu, yang seperti apa? Apa itu jenis bilangan bulat? Coba dibaca, siapa yang mau baca? Dengan sukarela angkat tangan. Dwi, oke. Jenis-jenis bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat terdiri atas 3 macam bilangan. Bilangan tersebut adalah bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Oke, ada berapa jadi bilangan bulat? 3. Apa saja? Bulat positif, bilangan nol, negatif. Oke, yang nomor 1, baca lagi Dwi. 1. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif atau bilangan asli. Bilangan bulat positif atau bisa disebut sebagai bilangan asli merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Bilangan bulat positif juga merupakan bagian dari bilangan nyata. Oke, contoh. 1, 2, 3, 4. Oke, dan seterusnya. Jadi tak terhingga ya. 0 tidak termasuk dalam bilangan positif karena 0 adalah bilangan bulat 0. Oke ya, kalau digabung ada 0, ada 1 dan seterusnya, itu yang namanya bilangan caca. Kenapa bilangan bulat positif itu bagian bilangan caca? Karena bilangan caca itu ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, yang kedua, Kesan. 2. Bilangan bulat negatif. Sementara itu bilangan bulat negatif adalah himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif. Jadi kembalikan dari bilangan asli. Contohnya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Ya, itu bilangan bulat negatif. Kebalikan dari bilangan bulat positif. Oke, yang ketiga bilangan 0. Lanjut Kesan. 3. Bilangan 0. Sama seperti namanya. Bilangan 0 adalah bilangan yang berarti kosong. Bilangan ini merupakan bagian dari bilangan caca dan hanya terdiri dari satu bilangan, yaitu 0. Ya, jadi bilangan 0 tidak ada bilangan lain, cuma satu. Bilangannya berapa itu? 0. Di sini ada garis bilangan. Yang hijau itu adalah bilangan 0. Yang ada warna merah itu bilangan bulat positif. Kemudian sebelahnya, yang sebelah kiri yang warna oranye, bilangan bulat negatif. Terus apa baca di bawah tuh? Arti ya. Ya. Jadi di situ ada suhu 3 derajat Celcius. Dapat ditulis sebagai bilangan bulatnya itu minus 3 atau negatif 3. Kalau dia di bawah 0 berarti nilainya kalau di atas 0 nilainya positif. Pada saat suhunya 12 derajat Celcius, coba lihat. Di atas 0 derajat dapat ditulis bilangan bulatnya sebagai 12 atau positif 12. Bisa dibaca juga dengan 12 seperti itu saja. Lalu kita lihat di garis bilangannya nih. Bilangan tersebut ditulis dalam garis bilangan sebagai berikut. Sini angka 0, artinya 0 derajat Celcius. Di sini ada minus 2. Berarti suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Berapa jadi suhunya misalnya? Minus 2 derajat Celcius. Oke, sekarang kalau ke sebelah sana, berapa suhunya itu?
12 derajat Celcius. 0, positif, dan negatif. Di sini mengurutkan bilangan bulat. Ada contoh. Coba urutan turun dari bilangan minus 10, minus 2, 0, minus 12, 3, 2, minus 1, dan 5. Jadi kita memposisikan bilangan bulat yang ada positif dan ada negatif ini di dalam sebuah garis bilangan. Paham garis bilangannya, tahu nih? Di sini titik 0. Ya. Kemudian di sini ada minus 10, ada minus 2, ada minus 12, ada minus 1. Dengan demikian, berarti kita tulis dari minus 1 sampai minus 12. Kemudian titiknya ini ada minus 10, ada minus 1, ada minus 12. Di sini titiknya minus 1, di sini titiknya minus 12. Kelihatan Pak di depan? Di sini ada minus 10. Jadi itu bilangan negatifnya. Kemudian untuk bilangan positifnya ada berapa saja? 3, 2, dan 5. Jika diurutkan dari yang terkecil 2, 3, dan 5. 0 tidak termasuk dalam bilangan bulat positif. 0 adalah bilangan 0. Paham ya? Di sini kita diminta untuk membandingkan bilangan bulat dengan tanda. Ini tanda apa? Yang ini tanda apa? Yang ini tanda apa? Oke, dari soal A, B, C, dan D kita isi dengan tanda 3 ini, lebih, kurang, atau sama dengan. Sekarang yang A, di sini ada minus 12, kemudian titik-titiknya ini kita isi dengan tanda ini ya, salah satu tanda yang 3 tadi. Di sini 0. Jadi minus 12 kurang dari 0 atau lebih dari 0? Kurang dari, berarti ya tanda yang digunakan tanda yang ini ya. Ini kurang dari. Terus ada minus 5 dan ada minus 11. Mana yang lebih besar? Lebih dari. Kemudian yang C ada 34 dan 34. Tanda yang mana? Sama dengan. Yang D ada minus 7 dan ada positif 7. Tandanya mana? Kurang dari. Di sini ada gambar apa tuh? Gambar uang. Kalau Katong Palembang gambar apa? Gambar duit. Apa bacanya di situ? Siapa yang mau baca? Sukarela. Ya, duit. Dari gambar uang yang ada di depan ini, urutan uang jajan dari yang terbesar. Yang pertama siapa? Kakak pertama Udin. Berapa uangnya? 12.000. Kemudian setelah kakak pertama ada siapa? Kakak kedua Udin. Berapa uangnya? 10.000. Yang ketiga ada siapa? Si Udin sendiri. Dapat berapa dia? 5.000. Dan terakhir ada uang adik Udin. Berapa uang adik Udin? 2.000. Oke, paham ya cara mengurutkan bilangan dari terbesar ke terkecil. Bagaimana jika dibalik? Dari terkecil ke besar, apa bisa? Bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah paham semua ya. Kita lanjut ke materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Coba kalian hitung soal berikut ini. Siapa yang mau baca? Berapa meter kedalaman kapal selam? Ingat kapal selam ini diluruskan bukan dinaikkan. Oke, kita bahas soal yang pertama dulu. Kapal selam ini berada pada kedalaman berapa? 8 meter di bawah permukaan laut. Artinya apa? Di bawah air. Kemudian kapal selam itu diturunkan lagi berapa meter? 6 meter. Sekarang pertanyaannya, berapa meter kedalaman kapal selam itu? Oke, 14 ya. Sekarang yang diingatkan oleh soal, ingat, kapal selam diturunkan, bukan dinaikkan. Jadi nilainya berapa? 14. Ada yang punya pendapat lain? Oke, minus 14 meter. Itu yang Pak maksud. Soal yang kedua, ada suhu badan seorang anak. Oke, siapa yang mau baca? Ya. Suhu badan seorang anak ketika dengan 39 derajat Celcius. Ya. Celcius. Setelah dibandingkan orang menurut tentang suhu badan turun 4 derajat Celcius.
Oke. Di situ ada katanya suhu badan seorang anak itu ketika demam berapa suhunya? 39 derajat Celcius. Setelah diberikan obat penurun demam, suhu badannya turun menjadi turun sebanyak 4 derajat Celcius. Berapa suhu anak tersebut setelah diberikan obat? 30? Kenapa bisa 35? Kenapa bisa 35? Dikurang. Mana dikurang mana? 39 derajat Celcius dikurang dengan 4 derajat Celcius. Karena kalimat di situ ada suhu badan turun. Kalau turun berarti dikurang. Suhu asalnya itu waktu demam 39 derajat Celcius. Kemudian setelah diberi obat turun sebanyak 4 derajat Celcius. Jadi suhu anak tersebut sekarang 39 derajat dikurang 4. Jadi hasilnya sama dengan 35 derajat Celcius. Untuk lebih memahami materi pembelajaran, selanjutnya siswa diajak untuk melihat video tentang materi pembelajaran serta operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan bulat negatif tadi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan untuk yang pertama, kita akan perhatikan dulu video pembelajaran pada hari ini. Ini ada penjumlahan. Ketika video sedang berjalan, ada yang mau ditanya, silakan tanya. Tidak apa-apa. Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita sudah buatkan videonya. Silahkan lihat dulu videonya supaya adik-adik semua paham dulu konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Namun di sini kita buatkan konsep secara umumnya, yaitu yang pertama, jika tandanya sama, tanda di sini artinya tanda positif dan tanda negatif. Jika tandanya sama, dijumlahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah lihat videonya. Sudah semakin paham belum? Sudah. Bagaimana menjumlahkan atau mengurangkan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Sebelum kita lanjut, kita akan bagi kelompok dulu ya. Ada 20 siswa. Jadi kelompoknya kita menjadi 4 kelompok saja. 4 kelompok saja, masing-masing kelompok beranggota 5 orang. Oke, silakan dibuat kelompoknya. Sudah dibagi semua kelompoknya? Kalau begitu Pak Tony akan membagikan nih LKPD. Dapat semua sudah? Kelompoknya satu, maunya yang mana kelompok satu? Situ apa sini? Hah? Oke, sana satu ya. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok 4. Coba siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan apa yang harus dilakukan dalam LKPD? Tulis nama kelompok dan anggota kelompok di halaman awal LKPD. Stop. Apa katanya? Tulis Nama kelompok dan anggota kelompok di halaman. Oke. Nomor 2, apa lagi, Dwi? 2. Simaklah terlebih dahulu materi yang disajikan guru di GeoGebra di depan kelas melalui video tanpa atau video dan aplikasi GeoGebra yang dibahas kita memperhatikan bahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Ya. Kerjakan dan
Diskusilah dengan kelompokmu untuk menyelesaikan LKPD. 5. Komunikasikan dengan gurumu terkait hal-hal yang kamu temukan setelah berdiskusi dengan anggota kelompokmu. 6. Ya. Selesaikan permasalahan yang disajikan di dalam LKPD ini. Untuk kemudian akan kamu presentasikan di depan kelas. Ya. 7. Berikan kesempatan kepada anggota kelompok lain untuk menanggapi dan atau menanyakan terkait materi yang telah dipresentasikan. 8. Setelah presentasi dan diskusikan dalam kelas dengan anggota kelompok lain, kumpulkan LKPD kepada gurumu. Oke, coba perhatikan dulu. Sudah baca tadi petunjuknya, sudah disimak apa yang disampaikan Dwi tadi. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu mengerjakan semua rangkaian yang ada dalam LKPD. Apa tadi? Lembar kerja peserta didik. Kemudian kalau ada soal di situ jawab apa yang diminta oleh soal, itu yang kalian jawab. Jangan lupa sesama kelompok kalian harus saling berdiskusi, berkomunikasi, berkolaborasi, bekerja sama. Dan setiap anggota kelompok, hai kelompok 1, agak bahasnya coba dengerin dulu, agak tidak nyambung. Jadi apa yang kamu kerjakan itu harus melalui diskusi anggota kelompoknya, tidak boleh begawe dewean, ya. Jadi kalau anggota kelompok punya pendapat silakan sampaikan, dan itu yang kalian cantumkan dalam LKPD. Paham? Kemudian tulis hasil pekerjaan kalian itu dalam LKPD yang sudah kalian terima itu. Apa hasilnya? Jika di situ ada soal, setelah berdiskusi kalian tuangkan, kalian tulis dalam LKPD itu. Kemudian di bagian terakhir kamu akan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi hasil unjuk kerja akan diberikan penilaian. Setelah dapat hasilnya, apa sih yang kamu hasilkan dari kerja, dari diskusi kelompok tadi? Dan persilahkan kelompok lain untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. Boleh juga menyanggah dari jawaban yang kalian tulis itu, yang kalian temukan. Mungkin kelompok lain ada punya pendapat lain. Nanti itu kita akan diskusikan di dalam kelas secara keseluruhan. Sekarang diskusinya melalui kelompok-kelompok kecil, betul? Masing-masing kelompok beranggota kan 5 orang. Nanti setelah hasilnya dapat, baru kalian diskusikan di depan kelas. Diskusinya secara menyeluruh di semua teman di dalam kelas. Dan terakhir, setelah presentasi, setelah menyampaikan hasilnya di depan kelas, kamu akan mengumpulkan LKPD itu sama Pak Tony. Paham ya tugasnya? Paham. Oke, kalau paham, sekarang Pak akan ajak kalian supaya lebih memahami lagi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Pak contohkan di sini untuk penjumlahan. Aplikasi yang Pak gunakan GeoGebra. Ya? Bisa dilihat ke depan? Kelihatan belum? Kelihatan enggak? Di sini ada poin A, nilainya 6, poin B yang warna biru, nilainya 2 apa minus 2? Minus 2. Dan operasi bilangannya 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4. Di sini sudah dijawab. Apakah betul? Betul. Dan ini sangat mudah digunakan bagi kalian ini. Misalnya A Pak ganti dengan 7. Hasilnya 5. Kalau A-nya Pak ganti dengan 3. Hasilnya 1. Di sini di bawah ini ada garis ya. Di sini ada yang merah. Ini menunjukkan nilai yang mana? Nilai A atau nilai B? Nilai A. Posisinya di 3. Nilainya kan 3 nih. Sekarang posisinya nih di 3. Betul? Titik awalnya tetap 0 ya. Titik awal tetap 0. Sekarang yang merah ini poinnya adalah 3. Dan bisa ditunjukkan di sini di soal 3. Terus yang biru ini adalah poin B. B-nya berapa di sini? 2. 2-nya negatif atau positif?
Oke, jangan lupa ya, kalau di depannya ada negatif, sebutkan min atau minus atau negatif, itu boleh. Jangan lupa untuk menyebutkan lambang itu. Kalau disebut 2 dengan minus 2 sama atau beda? Beda. Jadi makanya jangan lupa, selagi dia ada bilangan negatifnya, jangan lupa sebutkan negatif atau min atau minus, boleh. Sekarang berapa poin B-nya? Yang warna biru? Berapa? Min 2. Ini ditunjukkan dengan arah panah ke kiri. Kalau dia minus, arahnya ke kiri. Oke ya. Sekarang kalau Pak ganti B-nya menjadi berapa tuh? 5. Yang panahnya warna apa nih? Biru. Arahnya ke kanan apa ke kiri? Nah, itu tadi yang menunjukkan kalau dia negatif, panahnya pasti arah ke kiri. Kalau dia positif, panahnya ke kanan. Begitu juga dengan nilai A. Jika A-nya itu bernilai negatif, panahnya mengarah ke kiri. Jadi yang A itu yang warna merah, yang B itu warna biru. Jadi di situ soalnya minus 3 ditambah 7 hasilnya 4. Betul tidak itu? Betul. Minus 4 ditambah 7. Minus 3 ditambah 7 berapa? 4. Jadi aplikasi ini Pak merasa tidak mungkin salah. Berapapun nilainya, mau Pak ganti-ganti, pasti nilainya betul. 10 minus ditambah 3. Betul? Hasilnya minus 3. Nah, kalau Pak ganti lagi di sini, 10 ditambah 7. Ya. Siapa yang mau coba? Coba Hilman. Ke depan. Nah, di situ ada nilai A dan nilai B. Pak lihat di depan. Boleh digeser? Maunya Hilman ke berapa? Sekarang berapa poin A? Minus 1. Minus 1 ditambah minus 2, hasilnya minus 3, betul nggak? Coba Hilman sekarang tutup aplikasinya. Ya. Tadi penjumlahan, yang ini pengurangan. Aplikasinya sama, GeoGebra. Coba Hilman digeser. Tuh. Berapa di situ nilainya? Ah, hasilnya min 5. Itu yang Pak coba-coba dari tadi. Oke, mau dicoba lagi Hilman? Boleh. Berapa maunya? 10 yang mana? Yang A atau yang B? Yang B-nya maunya 10 Hilman, coba digeser. Nah, itu 10. A-nya 4. Jadi negatif 4 dikurang 10. Hasilnya negatif 14. Maunya berapa lagi? Nah, itu 4. Terus dikurang negatif 5. Berapa hasilnya? Sesuai ya sama konsep dalam video tadi. Sesuai juga sama konsep dalam Canva tadi. Ini berupa aplikasi, merupakan alat bantu supaya kalian itu lebih paham. Apa nama aplikasinya tadi? GeoGebra. Oke, cukup? Ada lagi? Cukup? Oke, silakan duduk Ilman. Tepuk tangan tuh Ilman. Sekarang Pak minta kamu bisa berdiskusi sesama anggota kelompoknya untuk menyelesaikan, untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik itu. Silakan dikerjakan. Kolaborasi, kerjasama, silakan. Hasilnya nanti ditulis di lembar kerja.
Oke, kalau sudah selesai, sekarang Pak minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Dan ingat, kelompok yang lain silakan untuk menanggapi atau memberikan atau mengajukan berupa pertanyaan. Bisa jadi menyanggah jawaban dari kelompok 3. Kelompok 3 ya yang siap? Siap. Oke, kelompok 3 siap. Silakan maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar hingga terkecil. 12, 4, 2, 0, 4, 6, 10. Coba lihat yang nomor 5. Demikian teman-teman, dengan hari ini saya menutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Pertama, belajar tentang penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Belajarnya melalui apa saja? GeoGebra, terus Canva, terus video. Asik enggak? Lebih paham enggak materinya? Oke, kalau lebih paham, sekarang apakah ada yang mau ditanyakan sama Pak Tony di akhir? Nggak ada? Nggak ada? Kalau tidak ada, silahkan kumpul LKPD-nya depan. Sudah? Kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah semua ya? Dan terakhir, Pak minta kalian kerjakan, ini ada lembar asesmen atau lembar penilaian yang dikerjakan secara individu. Masing-masing siswa mengerjakan di lembar masing-masing. Waktunya 20 menit ya. Silakan. Tulis nama di bagian atas di awal. Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan lembar evaluasinya ke depan. Dan di kegiatan terakhir kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Pak mau tanyakan apa sih yang dipelajari hari ini? Tentang bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif. Terus apa lagi belajarnya? Ada melihat video, terus aplikasi GeoGebra, terus Canva. Kita belajarnya sudah pakai proyektor. Dari kegiatan itu ada diskusi tadi? Nah, terus ada presentasi di depan? Dari keseluruhan rangkaian dari awal sampai ke presentasi sampai ke evaluasi yang barusan kalian kerjakan ini, kegiatan mana yang paling kalian sukai? Hah? Bagian mana yang paling kalian sukai? Berdiskusi secara berkelompok. Kelompok 4 ya? Kegiatan mana yang paling disuka? Hah? Diskusi. Kelompok 3? Kelompok 2? Berdiskusi. Yang satu? Diskusi juga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dan tentunya Pak Tony mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas disiplin, atas niat kerjasama, gotong royong, kolaborasi, bertanggung jawab,
dan punya semangat belajar yang tinggi. Untuk itu, mari kita tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Dan di kegiatan pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat, yang tentunya melibatkan bilangan bulat negatif. Oke ya, paham ya? Itu untuk pertemuan kita selanjutnya. Dan sekarang sebagai penutup seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup hari ini. Pembacaan doa dimulai. Siap berisalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silakan duduk lagi. Oke ya, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu esok hari lagi, dan tentunya Pak Tony mengucapkan terima kasih, dan Pak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.